Kalau kamu tidak bisa bekerja sama, akan sangat sulit bagiku untuk melakukannya. Selain itu, banyak orang sudah melihat videomu. Jensen sudah tidak sabar. Pihak lain akhirnya berhati-hati dan mengirim video berdurasi 20 menit dan dia memaki pada saat bersamaan. Berondong terkutuk itu, dia diam-diam merekamnya dan setelah diam-diam merekamnya, dia bahkan memeras 2 juta dariku. Aku sangat marah. Sebagai manusia, kamu tidak boleh terlalu baik dan terlalu mempercayai orang. Pihak lain sangat kesal. Baiklah, videonya sudah dikirim, bukan? Nomor si berondong itu juga telah dikirim kepada aku, kalau begitu sampai di sini. Jensen tidak sempat mendengarkan perkataannya yang bertele-tele. Dia kemudian membuka video itu dan melihat seorang wanita berusia 50-an yang terawat dengan berondong berusia 20 tahun. Jensen. Wajah Elena yang ada di sampingnya menjadi muram. Jensen benar-benar menonton video semacam ini di depannya. Jensen tertawa, jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan bibi tua seperti ini. Aku hanya ingin melihat video seperti apa itu. Setelah mengatakan itu, dia melirik beberapa kali lagi dan menutup videonya. Dia harus mengatakan bahwa meskipun wanita itu sudah tua, dia memiliki postur tubuh yang baik. Diperkirakan dia tidak kehilangan kebugarannya. Setelah video dikonfirmasi, Jensen juga mulai sibuk. Pak Jensen, beban kerjanya lumayan banyak. Elisa merenung. Jess dan yang lainnya juga mengangguk. Lagi pula, video itu sudah tersebar. Puluhan dan ratusan, ada video di komputer dan ponsel. Kalau harus menghapus satu persatu, beban kerjanya tentu saja tidak akan kecil. Jangan bicara tentang yang lain, hanya meretas ke setiap situs web, ponsel. DLL, itu sudah cukup melelahkan. Bahkan ini sulit bagi Elisa dan yang lainnya, kecuali mereka diberi waktu beberapa bulan. Beban kerjanya cukup berat, tapi mudah ditangani. Kita sudah punya nomor si berondong itu. Dia pasti pernah mengirim video di grup. Selama mengikuti petunjuk ini, kita bisa melacak kemana saja video itu dikirim. Jensen bekerja sambil berbicara. Selama ada sumber pertama, sisanya akan mudah ditemukan, seperti mengikuti sutra untuk menemukan seluruh jaring laba-laba. Di sebelah mereka, Elisa dan yang lainnya sedang memperhatikan Jensen. Lagi pula, mereka tidak tahu banyak tentang ini. Beberapa jam kemudian, semua video ditemukan oleh Jensen. Video ini dimiliki oleh total 120 situs web film kecil di seluruh dunia. 88 di antaranya memiliki server di luar negeri dan jumlah unduhan mencapai 1,2 juta. Di antaranya, 500.000 di komputer dan 700.000 di ponsel. Jumlah penayangan online adalah 5,6 juta. Sungguh gila. Elisa dan yang lainnya langsung menjadi masam. Film kecil yang menarik. Jensen mengirimkan data temuan kepada Ibu Laksh. Apa, sudah diunduh sebanyak 1,2 juta? Dan 5,6 juta orang telah melihatnya. Wanita itu sangat marah sehingga dia hampir kacau, bagaimana aku bisa bertemu orang kalau begini? Jensen menggelengkan kepalanya diam-diam. Kamu juga tahu kamu akan malu untuk menemui orang? Kenapa kamu tidak berpikir begitu saat kamu selingkuh? Jangan terlalu khawatir, sebagian besar orang yang telah melihatnya berada di luar negeri. Tidak banyak orang yang mengenalmu. Bahkan di Huaxia, tidak ada yang mungkin mengenali kamu kecuali keluarga atau temanmu, ucap Jensen santai. Dewa Forum, tolong, bantu aku menghapusnya secepat mungkin. Aku akan memberimu 30 juta. Harus cepat. Wanita itu berkata dengan penuh semangat. Jensen membalas isyarat oke dan terus bergegas. Sepanjang hari sampai sore hari, video dari seluruh jaringan akhirnya dibersihkan. Jensen mengirimkan pesan kepada wanita itu lalu memberitahukan kepada Laksh. Dewa Forum, apakah kamu benar-benar sudah selesai? Ya Tuhan, ini baru setengah hari. Wanita itu sangat senang. Jensen menjawab, anakmu juga sudah tahu prosedurnya. Biarkan saja dia memeriksanya. Benar juga. Wanita itu buru-buru menghubungi Laksh. Saat ini, Laksh juga sedang mencari di internet. Benar saja, tidak ada jejak sedikit pun. Dia tidak bisa tidak mengaguminya dan menceritakan situasinya kepada ibunya. Wanita itu sangat senang sampai meminta nomor kartu ban pada Jensen dan mentransfer 30 juta untuk Jensen. Meskipun 30 juta hanya sehelai rambut bagi Jensen, tapi mengapa dia harus menolak uang yang diantarkan ke pintunya?
Selain itu, dia sebagai presidir harus dibayar sedikit untuk kerja keras yang membuatnya sibuk sepanjang sore. Jensen mengirim pesan. Laksh, selanjutnya, kamu harus mengatakan siapa yang mengirim misi. Laksh juga tidak ragu kali ini dan mengetik di QR-nya. Industri Yunshan. Melihat kata-kata ini, Jensen sedikit mengerutkan keningnya. Orang terkaya kedua di Huaxia. Elisa dan yang lainnya berkata serempak. Jensen mengetik di laptopnya dan menemukan informasi. Industri Yunshan ini dimulai sebagai sebuah industri. Pertumbuhannya mengandalkan peternakan. Kemudian, itu menjadi bisnis terbesar kedua di Huaxia dengan berinvestasi di real estate dan ini adalah industri keluarga. Hanya saja aku tidak memiliki permusuhan dengan mereka, kenapa mengincarku? Elena segera berkata, mungkinkah itu diatur oleh orang lain? Jensen mengangguk, aku tidak salah menebak. Entah keluarga Gibson atau grup teknologi global. Bagaimanapun, industri Yunshan ini tidak memiliki latar belakang di dunia Jianghu dan pendukungnya tidak kuat. Pak Jensen, tidak peduli apa, mereka telah menyebabkan kerugian yang begitu besar bagi grup aliansi Senlena kita. Kita harus membuat mereka membayarnya, kata Elisa. Jensen mengangguk. Jangan khawatir, kita akan menyerang sistemnya karena dia meminta seseorang untuk menyerang sistem kita. Selanjutnya, Jensen kembali mengirim pesan kepada Laksh. Setelah misimu diunggah, siapa orang-orang yang mengambilnya? Ini agak sulit untuk diperiksa. Bagaimanapun, pihak lain adalah seorang peretas, jadi tidak akan mudah untuk mengungkapkan jejak apapun. Begini saja, datanglah ke Dragon Hall. Kami juga memiliki peretas di sini yang sangat cocok untukmu. Hah, bertemu di kenyataan, ini. Laksh sedikit khawatir. Lagi pula, peretas biasanya meretas sistem orang lain. Dan mereka tidak terlihat. Kalau Jensen memanggil polisi, dia mungkin akan masuk penjara. Apa yang kamu takutkan? Namamu adalah Laksh. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Jensen berkata dengan marah. Laksh langsung tercengang. Ya, asal-usulnya sudah diketahui, jadi dia tidak bisa kabur. Dia bertanya, di mana Dragon Hall itu? Dan juga, siapa yang ada di pihakmu? Elisa langsung menjawab untuk Jensen, penyihir kecil, Reza, Jess. Hah, itu kalian. Laksh berseru bahwa lingkaran peretas sangat kecil, terutama para peretas yang kuat. Kebanyakan dari mereka pernah mendengar nama itu. Dia dengan senang berkata, oke, aku akan segera membawa data forum. Omong-omong, Dragon Hall harus memberi aku makanan dan minuman, oh iya tiket pesawat pulang pergi juga akan harus diganti. Jangan khawatir, kamu mau makan daging naga setiap hari juga tidak masalah. Bos kami adalah presidir grup aliansi Senlena. Apa masih takut tidak bisa mengurusmu? Elisa menjawab, tunggu saja di rumah, bos menyuruh seseorang menjemputmu. Lupakan soal tiket pulang pergi. Bosku punya jet pribadi. Laksh hampir pingsan. Presidir grup aliansi Senlena? 10 orang terkaya di Huaxia. Ini benar-benar dewa yang agung. Melihat Laksh setuju, Jensen juga menarik Laksh ke dalam camp. Setelah menyerahkannya pada Elisa, dia pergi bersama Elena. Elisa, ketika Laksh datang, temukan peretas yang menyerang forum sesegera mungkin. Kita harus memastikan bahwa data sistem kita tidak tersebar. Ucap Jensen saat dia pergi. Dalam perjalanan pulang, Elena menatap Jensen penasaran. Aku tidak tahu. Kamu bahkan telah belajar keterampilan peretas. Apakah kamu benar-benar seorang jenius? Tentu saja, suamimu ini serba bisa. Jensen tersenyum dan berkata, apalagi anak-anak kita juga akan menjadi orang yang bisa melakukan apapun. PFFT. Elena tidak bisa menahan senyum, tidak ada yang serba bisa. Itu belum tentu. Itu tergantung pada gen siapa itu. Kalau itu milikku, gen Jensen pasti akan serba bisa, sekuat ayahnya. Dia pasti playboy seperti ayahnya. Elena tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia membelai perutnya dan berkata, aku tidak tahu bagaimana si kecil sekarang. Apa dia akan pengap di dalam? Tentu saja tidak. Dia belum tahu caranya berpikir. Itu semua tergantung pada insting. Jensen memegang tangan Elena dan berkata, pada bulan Oktober kehamilan, sebenarnya ini adalah pertempuran yang panjang. Dalam 3 bulan pertama, kamu harus mengalami muntah,
regurgitasi asam dan sebagainya. Ini akan jauh lebih baik pada trimester kedua kehamilan, tetapi pada trimester kedua kehamilan, kamu harus menderita seperti meremas organ dalam, anggota tubuh bagian bawah bengkak dan sebagainya. Tubuhmu pasti akan berubah dari bentuk dari sebelumnya. Elena berhenti berjalan dan menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Aku tidak takut. Jensen tersenyum. Dengan pemahamannya tentang Elena, Elena pasti akan menjawab seperti ini. Jangan khawatir, aku akan selalu menemanimu. Elena mengangguk. Meski perkataannya sederhana, Jensen tetap merasakan jika dia sangat bahagia. Omong-omong, masalah tentang Kak Jessica. Jensen menggenggam kesempatan. Mereka semua adalah kerabat. Dia tidak ingin Elena dan Jessica berselisih. Elena tertegun sejenak dan terdiam. Jensen tahu jika Elena sebenarnya merasa sedikit bersalah, tapi dia hanya tidak bisa berbicara. Bahkan kalau dia ingin meminta maaf, dia tidak akan mengatakannya. Hal semacam ini tidak bisa terburu-buru, jadi kita harus menghadapinya secara perlahan. Di sepanjang perjalanan pulang, tiba-tiba, mata Jensen berkedip dan dia melihat sosok yang dikenalnya. Dia buru-buru mengirim Elena pulang dan kemudian kembali ke jalan sebelumnya. Yang baru saja dilihatnya adalah Jessica. Bagi Jessica, Jensen sebenarnya tidak bersalah. Dia hanya kebetulan mengambil kesempatan untuk meminta maaf padanya. Tidak ada di sini? Pandangannya menyapu sekitar dan tak melihat Jessica. Jensen melepaskan kesadaran ilahinya dan dengan cepat menemukan aura Jessica. Letaknya tidak jauh dari sini, kalau tidak, Jensen hanya bisa pulang ke rumah. Pada saat ini, ada sebuah rumah besar di ujung jalan. Ada cukup banyak orang yang berkumpul di sini. Rumah semacam ini sangat tua, tetapi terletak di ibu kota, yang menunjukkan bahwa itu berharga dan tidak dapat dibeli oleh orang biasa. Orang-orang yang hadir mengenakan pakaian luar biasa, termasuk petugas polisi, dokter, perawat dan pejabat. Terlihat sekali jika pemilik villa ini memiliki banyak koneksi. Karena banyaknya orang yang hadir, Jensen masuk dengan mudah dan melihat Jessica di tengah kerumunan. Dia merasa sedikit aneh. Mengapa Jessica datang ke sini secara khusus? Dia memutar pandangannya dan melihat semua orang mengelilingi seorang pria paruh baya. Pria parubaya ini memiliki kemampuan seni bela diri yang baik. Dia lahir dengan keterampilan seni bela diri yang hebat dan berusia sekitar 40 tahun. Dia duduk di kursi roda, wajahnya kaku dan matanya tak bernyawa. Paha kirinya diikat dengan kain kasa, yang sepertinya terluka. Itu mungkin luka pedang. Orang ini pasti penduduk terkenal dunia Jianghu dan keluarga semacam ini juga merupakan keluarga elit dunia Jianghu. Ada alat yang dibawa oleh dokter di sekitar, tetapi alat menunjukkan bahwa pria paruhbaya itu dalam kondisi baik. Namun, pria paruhbaya itu masih tidak memiliki perubahan suasana hati, seperti mayat hidup saja. Tuan Douglas, seorang dokter berteriak, dilihat dari pemeriksaan fisik, tubuhmu baik-baik saja. Pria paruhbaya itu tetap acuh. Dokter itu langsung menghela napas. Keluarga pria paruhbaya itu sangat cemas. Jelas tidak ada yang serius. Kenapa dia tidak bangun dan tetap linglung? Douglas Souza. Saat itu, Jessica menerobos kerumunan dan berjalan keluar. Semua orang memandang Jessica dan tampak sedikit terkejut. Bagaimanapun, wanita berambut putih yang cukup jarang. Dia mungkin mengecat rambutnya. Sebaliknya, keluarga pria parubaya itu memandang Jessica dengan tatapan yang sangat buruk. Pembawa sial ini masih tidak malu untuk datang. Keluarkan dia dari sini, sampah, hama. Lupakan saja, ada banyak tamu hari ini. Lain kali kalau dia masih berani datang ke keluarga Souza, dia akan dipukuli. Mereka berbicara tanpa halangan apapun dan menegur Jessica. Anehnya, dengan temperamen Jessica, dia tidak menyerang. Melihat pria parubaya itu lagi, tatapan tak berkedip sejenak, tetapi dia dengan cepat pulih seperti sebelumnya. Luka pedang di tubuh Tuan Douglas semuanya masalah sepele. Sebaliknya, ini adalah masalah besar. Kalau aku tidak salah, kalau aku tidak dapat mempertahankan kondisi ini, Tuan Douglas tidak akan bertahan tahun ini. Seorang pria tua perlahan keluar dan menatap pria paruhbaya itu. Master Matt Turner. Melihat pria tua itu, anggota keluarga pria paruhbaya itu memberi hormat satu demi satu. Keluarga Souza mereka adalah keluarga dunia Jianghu, jadi mereka tahu orang tua ini.
Nama lelaki tua itu adalah Matt Turner, seorang dokter terkenal di dunia Jianghu dan keterampilan medisnya luar biasa. Dia tinggal di pengasingan di Nine Courtyard sepanjang tahun. Kali ini, karena Douglas terluka parah sehingga Master Matt Turner datang semalam. Master Matt Turner, tolong selamatkan suamiku. Seorang wanita menangis dan memohon, ini adalah istri Tuan Douglas, Liliana. Aku dan Tuan Douglas adalah teman dekat. Kamu tidak perlu mengatakannya, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Master Matt Turner menghela napas. Terlihat sekali bahwa dia tidak terlalu optimis. Karena pada pria paruh baya itu, dia merasakan jejak kematian. Aku akan mencoba yang terbaik. Master Matt Turner mengeluarkan kotak akupuntur dari tas dan kemudian melakukan akupuntur untuk pria paruh baya itu, tetapi pria paruh baya itu tampaknya tidak sadarkan diri dan membiarkan Master Matt Turner melakukan akupuntur. Dahi Master Matt Turner meneteskan keringat. Akupuntur sebelumnya sepertinya tidak berpengaruh. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengubah teknik akupunturnya. Teknik jarum semacam ini sulit dikendalikan bahkan dengan keahliannya. Sekarang itu adalah pertarungan. Tekanan 3 gunung. Dia berteriak pelan, dan jarum perak ditancapkan pada pria paruh baya itu. Namun, tetap tidak ada efeknya. Ini aneh, jarum 3 bakatku adalah yang paling efektif melawan kelumpuhan anggota tubuh. Mengapa Tuan Douglas tidak merespon sama sekali? Bahkan jika aku menggunakan jarum terlarang tekanan 3 gunung dia masih belum sadar. Master Matt Turner harus mengambil kembali jarum perak itu dan mengerutkan kening merenung. Master Matt Turner, kamu juga tidak punya cara? Liliana segera menjadi cemas. Sekarang, keluarga Souza telah memprovokasi musuh lama mereka, dan mereka sedang darurat. Tanpa Douglas yang mendukung mereka, keluarga Souza mereka pasti akan binasa. Ini adalah kasus keluarga elit dunia Jianghu. Mereka terlihat berkuasa, tetapi sebenarnya mereka sangat berbahaya secara diam-diam. Jangan khawatir, aku tidak akan melihat Tuan Douglas terus seperti ini. Keterampilan medis pribadiku terbatas, tetapi aku mengenal seorang dokter jenius. Bahkan kalau aku harus berlutut dan memohon, aku akan meminta dokter jenius itu untuk mengunjunginya. Master Matt Turner berkata dengan sungguh-sungguh. Dokter jenius. Liliana dan yang lainnya tidak optimis. Bahkan Master Matt Turner tidak bisa mengobatinya. Tidak ada dokter jenius. Mungkin Master Matt Turner hanya ingin menghibur mereka. Aku akan mencoba lagi. Master Matt Turner kembali mengeluarkan jarum perak dan memikirkan teknik jarum apa yang akan dia gunakan. Tidak ada gunanya. Ini disebabkan oleh simpul hati. Pengobatan eksternal tidak akan efektif. Suara acuh tak acuh tiba-tiba menyela dan menarik perhatian semua orang. Terlihat seorang pemuda perlahan berjalan mendekat, sekitar 27 atau 28 tahun, tampan dan temperamen. Namun, kualifikasi apa yang dimiliki pemuda seperti itu? Apakah dia adalah seorang dokter jenius? Pada saat yang bersamaan, Douglas yang ada di kursi roda sedikit berkedip, dengan sekelebat cahaya.